Faktor risiko kita bedakan nih. Faktor risiko yang kita masih bisa cegah atau modifikasi dengan faktor risiko yang sudah terjadi atau tidak bisa dimodifikasi. Sudah gitu ya, dari misalnya kita anggaplah ini sudah ke Alzheimer. Pendamping juga perlu dipersiapkan karena pasti pendamping akan lelah secara fisik dan mental ya. Nggak jarang bahwa pendamping yang Alzheimer juga dia depresi. Jadi Alzheimer itu dia memang biasanya pada usia tua ya Aria, tapi memang tidak menutup kemungkinan pada usia-usia yang lebih muda di bawah 50 tahun. Dan langsung ya. Langsung dengan orang-orang muda pun yang tingkat stresor tinggi gitu ya, stresor tinggi di kantor tapi jarang olahraga juga bisa ada peluang risiko ke arah demensia. Benar kata Ari bahwa terapi memang tidak ada yang selama ini belum ada yang selama ini sampai menyembuhkan. Yang ada sifatnya terapi itu adalah mencegah progresivitas atau si Alzheimer-nya tambah berat dan juga membantu kualitas hidup pasien biar lebih baik. Ya misalnya dia ada sulit tidur dari atau dia ada gangguan emosi, di situ yang dibantu dengan obat. Bapak Ibu teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali saya Nimade Ari Kurnianingrum bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah dalam acara bincang-bincang kesehatan kita. Nah, topik kita hari ini adalah tentang, kok lupa ya? Aura, Bunda lupa loh. Topiknya hari ini tentang apa ya? Aura inget nggak? Ingat. Tentang apa? Pikun. Oh, tentang pikun. Aduh, makasih Aura udah ngingetin. Aduh, Bunda ini lupa biasa atau pikun ya? Nah, itu nanti kita tanya ya. Bapak Ibu teman-teman di rumah, hari ini topiknya adalah mitos atau fakta tentang pikun. Nah, narasumber kita hari ini adalah Dr. Nimade Dwita Pratiwi, Embiomed Spesialis Neurologi. Kita langsung sambut beliau ya. Halo Dok Dwita. Halo Aura. Halo Dr. Ari. Dwita, apa kabar nih? Sehat ya. Semoga sehat ya. Lama nggak ketemu juga. Iya. Oke, makasih banyak udah datang di sini. Hari ini seperti yang tadi pembukaan tuh saya agak lupa tuh Dok. Itu lupa biasa atau pikun ya? Mungkin dokter bisa kasih kita penjelasan juga. Kadang kan kita pasti akan ada beberapa kali mungkin lupa gitu. Nah, kalau pikun di medis kan kita sebut demensia gitu ya. Dokter mungkin bisa jelaskan sedikit tentang demensia juga. Oke, ya baiklah. Jadi saya sapa dulu mungkin ya Dok Ari ya. Halo, selamat sore semuanya teman-teman semua. Selamat sore Aura dan juga Dr. Ari. Jadi kita langsung ngebahas tentang pikun ya. Jadi yang kita sering dengar kan memang pikun, tapi memang di bahasa medisnya adalah demensia ya Dok Ari ya. Memang tidak semua yang lupa itu adalah kita kategorikan pikun yang bermasalah atau demensia gitu. Jadi biasanya orang yang dengan pikun yang mengarah ke demensia, dia hal terpenting adalah sudah sampai mengganggu aktivitasnya. Jadi kalau dia lupanya itu sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya dan sampai di notice atau disadari oleh keluarga, itu bisa kategori demensia. Ya, jadi demensia itu adalah pikun yang sampai mengganggu aktivitas gitu dari. Jadi kalau dia sampai kenapa ya kok misalnya si anak nih mengeluh, kok bapak lupanya parah ya, kayak baru aja makan terus minta makan lagi, terus saat dia harusnya jam makan malah dia lupa. Jadi harus sangat bergantung dengan keluarga dan orang lain, itu masuk kategori demensia.
Artinya berarti bukan lupa yang biasa gitu ya, artinya lupanya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya ya, berdampak terhadap kehidupan sehari-harinya ya. Benar-benar. Nah kemudian dok, kan ada mitos nih atau fakta nih sebenarnya ya. Jadi sering tuh kalau ada pasien di poli gitu, aduh dok kok saya suka lupa ya sekarang, kadang naruh apa di mana nggak ingat, terus bilang seperti itu. Pasti mereka akan bilang, oh memang usia saya tambah nih gitu. Nah mitosnya artinya pikun atau demensia ini selalu akan terjadi pada lanjut usia, misalnya di atas 60 tahun atau 65 tahun, dan itu adalah merupakan proses yang wajar atau lumrah dan akan diterima begitu saja. Nah itu apakah benar dok seperti itu? Memang kebanyakan di masyarakat pikun usia tua itu hal yang sangat diterima gitu ya Dok Arya. Wajar udah tua pikun gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong pikun itu tidak terjadi pada lansia yang normal atau pada orang tua yang normal. Pikun yang kita kategorikan demensia ya Dok Arya. Seharusnya sampai lanjut usia pun, sampai tua pun daya ingat kita tetap bagus. Nah mungkin beberapa hal misalnya ada namanya lupa yang masih kategori wajar ya, misalnya capek dia orang ini habis kecapean, kurang tidur, begadang, kemudian banyak ada pikiran di rumah, terus aduh lupa di mana ya tadi naruh kunci, itu hal yang sangat wajar lah. Jadi kalau dia lupanya sifatnya tidak persisten, tidak terus-terusan dan hal yang ringan gitu, masih kategori wajar dan itu memang sering sekali terjadi di usia tua. Tetapi kalau di usia tua dengan sifat lupa yang konsisten, terus-terusan, kok memberat, sampai dia misalnya untuk pulang ke rumah harusnya dia masih ingat, tapi dia sudah lupa. Itu termasuk kategori pikun. Jadi secara inti bahwa pikun itu sebenarnya bukan hal yang wajar pada orang tua. Ya. Berarti itu bukan merupakan bagian dari proses penuaan ya. Bukan. Jadi bukan jadi tidak bisa diterima begitu saja pikun yang demensia yang termasuk kategori demensia tadi. Oke, berarti itu murni mitos ya, kalau lanjut usia pasti mengalami pikun itu mitos aja. Nah, Dok, berarti kan pasien-pasien atau yang lanjut usia itu tidak mesti terjadi pikun atau demensia kan. Nah, faktor risiko apa yang membuat populasi lanjut usia itu bisa terkena pikun atau demensia itu Dok? Berarti kan tidak semuanya menjadi demensia ya. Kira-kira apa Dok? Benar. Jadi memang demensia itu banyak faktor yang bisa membuat orang itu jatuh ke kondisi demensia ya, atau faktor risiko ya Dok Arya. Misalnya kalau kita omongkan faktor risiko, kita bedakan nih. Faktor risiko yang kita masih bisa cegah atau modifikasi dengan faktor risiko yang sudah terjadi atau tidak bisa dimodifikasi. Salah satunya memang usia. Usia salah satu orang bisa mengalami demensia. Kemudian ada beberapa kelompok ras yang memang juga tinggi bisa mengalami demensia. Atau juga jenis kelamin. Nah, biasanya jenis kelamin itu memang pada laki-laki lebih banyak. Tapi biasanya pada wanita yang sudah menopause, kemungkinan resiko untuk demensia sama dengan laki-laki. Oke, di samping itu, ini ada nih faktor risiko yang kita masih bisa cegah atau bisa dimodifikasi. Misalnya yang pertama pasti ke arah berat badan. Ya. Jadi kalau berat badan kita berlebih, seperti overweight atau obesitas, itu akan diikuti oleh teman-teman lain. Misalnya ada tensi tinggi, kemudian tekanan darah tinggi atau tensi tinggi ya, gula darah tinggi atau diabetes, kemudian kolesterol tinggi, itu pasti menyertai orang-orang dengan obesitas. Tapi orang kurus pun juga bisa ya. Itu jadi berat badan berlebih, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol, dan juga aktivitas atau daily living-nya dia tidak sehat dari kurang olahraga. Kebanyakan makan makanan yang instan, kemudian kebanyakan makan gula. Nah itu juga salah satunya. Dan langsung ya, langsung dengan orang-orang muda pun yang tingkat stresor tinggi gitu ya, stresor tinggi di kantor tapi jarang olahraga juga bisa ada peluang risiko ke arah demensia. Oh, berarti tadi ada faktor risiko yang bisa diubah atau dicegah, dan ada faktor risiko yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah memang salah satunya usia ya. Jadi kita ada risiko dengan pertambahan usia terjadi demensia, tapi belum tentu timbul ya. Kalau faktor risiko yang bisa dicegah atau dimodifikasi berarti kayak kondisi-kondisi medis ya, kondisi yang mana memang seperti di poliklinik ke dalam kita sering banget ya ketemu tensi tinggi, diabetes, kolesterol, berarti itu memang faktor risikonya. Nah Dok, kalau secara umum kita bicara tentang gejala demensia, itu kira-kira yang
praktisnya itu di masyarakat, di rumah gitu, untuk mengidentifikasi, oh kayaknya harus saya bawa nih misalnya ayah atau ibu saya atau kakek atau nenek saya misalnya seperti itu ke dokter, itu gejala-gejala yang seperti apa? Jadi apakah dia misalnya hanya lupa sesaat gitu ya. Jadi memang yang pertama dia paling utama adalah penurunan daya ingat terutama hal-hal baru ya. Hal baru dalam artian itu kayak baru makan lupa, kemudian dia taruh barang lupa, dan itu persisten atau terus berulang setiap harinya. Kemudian dia juga bisa ada gangguan seperti mudah marah, terus kok gelisah, tidak tenang di rumah, itu ada perubahan mood dan juga emosi. Kemudian bisa juga kadang pasien itu ada halusinasi. Halusinasi artinya dia seperti melihat atau mendengar yang tidak ada. Tapi itu adalah gejala penyerta dari si lupa yang duluan. Kemudian ada lagi yang perlu kita notice, misalnya saat dia jalan-jalan gitu, biasa jalan-jalan keliling rumah dan dia lupa, itu hal penting. Jadi kayak rumah kan dia hal yang selalu dia lakukan setiap hari ya, tapi kok pulang ke rumah nggak nyampe-nyampe rumah nih karena dia bingung, tiba-tiba bingung di jalan, lupa itu juga. Jadi ada suatu lupa yang konsisten, berulang, dan sampai disadari keluarga dan mengganggu si kemandirian orang itu sendiri ya. Berarti bukan lupa yang biasa gitu ya. Kalau kita kadang lupa, kadang-kadang seperti yang dokter bilang tadi itu masih wajar ya. Tapi kalau sudah kok setiap hari berulang, kemudian biasanya cenderung tambah berat misalnya seperti itu. Dan hal-hal yang lumrah harusnya beliau ingat, tapi tiba-tiba kok tidak ingat. Itu terutama yang sangat wajar, misalnya alamat rumah harusnya selalu ingat, tapi kita tidak ingat. Berarti hal seperti itu yang membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan bahwa ini sudah terjadi demensia itu dan perlu dibawa ke dokter gitu ya dok ya. Oke dok, kemudian ada mitos juga nih, kalau demensia itu pasti Alzheimer. Nah, itu gimana dok penjelasannya? Jadi demensia itu adalah satu kelompok besar ya Dok Arya. Demensia itu kelompok besar dari kumpulan-kumpulan gejala yang gejala utamanya adalah lupa ya. Jadi Alzheimer adalah subtipe atau jenisnya si demensia. Jadi bagian demensia, iya benar. Jadi nggak semua orang dengan demensia bernama Alzheimer, ya. Betul. Gitu ya. Jadi Alzheimer itu adalah demensia itu sendiri seperti kumpulan dan semua gejala-gejala itu. Dan Alzheimer adalah salah satu bentuk dari demensia. Pasien dengan Alzheimer memiliki kumpulan gejala demensia gitu ya. Ya dokter Dwita, kita tahu belakangan memang Alzheimer mungkin kalau kita baca 2020 aja 54 juta orang di dunia yang mengalami Alzheimer dan kita tahu cukup berat ya kondisi ini. Dokter Dwita bisa sedikit memberikan penjelasan nggak ya, gambaran umum Alzheimer itu seperti apa dan apa ya stadiumnya, kan ada ya saya baca dari misalnya awal, menengah sampai lanjut, itu bisa diberikan gambaran sedikit tentang Alzheimer. Jadi Alzheimer itu dia memang biasanya pada usia tua ya Dok Arya, tapi memang tidak menutup kemungkinan pada usia-usia yang lebih muda, di bawah 50 tahun. Biasanya salah satu peranan ada peranan genetik. Itu kalau memang diteliti agak lebih jauh ya Dok Arya. Memang jika ada orang tua yang menderita Alzheimer, si anak keturunannya kalau kita cekkan genetik juga dia membawa genetik Alzheimer, tapi tidak selalu akan menjadi Alzheimer muncul. Tapi kalau memang gejala yang bisa kita notice atau kita bisa lihat gitu ya pada Alzheimer, selain dia gangguan memori, dia juga bisa kesulitan dalam mengambil keputusan, Dok Ari. Jadi dia pasti sangat kewalahan saat bekerja. Dia sangat bingung mengambil sikap yang biasa harusnya dia ambil gitu ya, keputusan A, tapi dia nggak bisa. Satu, jadi pengambilan keputusan dia juga terganggu. Kemudian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya yang sederhana sekali, menuang air gitu ya, menuang air ke gelas atau menaruh makanan di piring, dia kesulitan. Yang dimana dia untuk area kesadarannya, area untuk tempatnya dia itu juga terganggu, atau visuospasial kita bilang. Jadi dia nuang air, tumpah terus airnya gitu, tidak ada kesadaran untuk membatasi pengambilan air atau makanan gitu, visuospasial istilahnya Dok Ari. Kemudian memori sudah, pengambilan keputusan, sama yang tadi juga bersosialisasi. Kalau orang Alzheimer itu agak susah, jadi dia lebih banyak menarik diri.
Dia nggak bisa luas dialog gitu ya, bicara, dan itu juga salah satu yang perlu kita lihat nih. Kalau ternyata ada kayak siapa orang tua kita, kok dia dari awalnya dia suka ngomong gitu, suka jadi agak rendah diri. Kemampuan berbahasanya juga menjadi terganggu. Iya, benar. Dan Oke, nah dok, kalau yang kita tahu kan Alzheimer itu memang suatu bentuk yang progresif ya. Artinya mau tidak mau harus diterima bahwa itu akan memberat waktu ke waktu gitu dok ya. Nah, menurut dokter kira-kira sebenarnya saat ini pengobatan untuk Alzheimer atau mungkin komprehensifnya, mungkin kalau obat minum atau obat lain belum terlalu banyak membantu tuh sebenarnya mungkin lebih kepada persiapan keluarga untuk hidup bersama dengan orang tua kita yang Alzheimer misalnya seperti itu perlu dipersiapkan berarti ya. Bagaimana biasanya pendekatannya dok? Iya benar, dari semisal orang tua kita sudah gitu ya, dari misalnya kita anggaplah ini sudah ke Alzheimer, pendamping juga perlu dipersiapkan karena pasti pendamping akan lelah secara fisik dan mental ya. Nggak jarang bahwa pendamping yang Alzheimer juga dia depresi. Nah, gitu. Kemudian untuk terapi, benar kata Dari bahwa terapi memang tidak ada yang selama ini belum ada yang selama ini sampai menyembuhkan. Yang ada sifatnya terapi itu adalah mencegah progresivitas atau si Alzheimer-nya tambah berat, dan juga membantu kualitas hidup pasien biar lebih baik ya. Misalnya dia ada sulit tidur atau dia ada gangguan emosi, di situ yang dibantu dengan obat. Jadi quality, dan kita bisa mencegah nih. Sekarang kita ngomongin penanganan pencegahan mungkin dari ya. Seperti tadi dengan segala faktor risiko yang kita bahas, demensia juga kita bisa terapkan. Jadi kita harus cegah biar nggak tensi kita tinggi, ya, biar hidup kita sehat, terutama dari makanan-makanan, kemudian dari olahraga rutin juga. Jadi kalau kita memang sudah tahu orang tua kita Alzheimer, kan kita sebagai anak perlu melakukan pencegahan. Pencegahan. Jika tanda kutipnya mungkin kita secara genetik membawa itu tidak muncul gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pencegahan. Oke. Nah, kayaknya Aura mau nanya itu deh. Gimana? Coba Aura mau tanya apa? Gimana caranya supaya nggak pikun? Nah, tadi dokter Dwita udah jelasin sedikit, mungkin kita bisa eksplor. Berarti kalau dari dokter Dwita bilang tadi, prinsipnya sebenarnya pola hidup sehat juga ya. Jadi ada makanan-makanan yang bernutrisi, kemudian dari dokter bilang tadi aktivitas fisik atau olahraga juga. Kemudian apalagi dok yang bisa kita lakukan supaya mencegah pikun? Jadi otak itu kan dia selalu bekerja ya, Dari ya, Aura ya. Jadi si otak supaya dia bekerja baik, dia harus ada si bahan makanannya masuk, kemudian ada stimulasi juga. Jadi makanan-makanan nih, misalnya makanan yang bagus, yang banyak serat pastinya Aura ya. Jadi buah, sayur, kemudian seperti kayak kacang-kacang, kayak Aura sering suka makan almond ya, madu itu juga bagus. Jadi yang dikurangi adalah yang kayak makanan jadi kemasan yang banyak gulanya, Aura. Jadi kayak minuman manis itu mungkin dikurangi. Ya, yang udah suka kan? Itu. Ada juga. Itu dikurangi. Iya, benar. Oke, makanan, kemudian juga olahraga. Ya, olahraga memang olahraga ya, nanti rutin Aura. Nggak pernah. Oke. Nggak pernah, nanti Aura kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Untuk juga pikun harus olahraga, kata dokter Dwitanya gitu ya. Oke. Olahraganya rutin ya, Dari ya. Jadi ya seperti biasa, olahraga kan minimal 3-5 kali seminggu ya, dengan durasi biasanya 150 menit. Jadi itu harus rutin. Jangan yang sekali olahraga tapi 2 jam. Yang ada malah capek ya, malah sakit badan semua, jadi nggak bagus. Terus minggunya nggak olahraga ya, gitu ya. Benar. Kemudian stimulasi yang terakhir, Dari, jadi biasanya kan kalau kita ngomongin orang tua saat dia sudah pensiun kan hilang itu semua stimulasi. Teman hilang, kemudian aktivitas sehari-hari hilang. Nah, disitulah pentingnya aktivitas lansia atau geriatri. Kita minta apa hobinya, kakek nenek dilanjutkan, berkebun kah, atau ada perkumpulan orang tua kah, dia ngobrol, main catur, atau secara gampang misalnya di rumah kayak baca buku, atau ngisi teka-teki silang, itu dari salah satunya bisa jadi secara mandiri stimulasinya.
Berarti tadi mungkin tidur cukup juga Iya, ya. iya, Oke, benar, berarti tidur cukup. makan, kemudian olahraga rutin, tidur cukup dan tetap aktif ya. Saya juga baca pada kasus demensia itu socially connected tuh benar-benar harus baik ya. Artinya tetap beraktivitas, ketemu dengan banyak orang, secara sosial terkoneksi itu ternyata penting juga untuk mencegah Iya, demensia. benar-benar. Berarti tadi sebenarnya ada mitos juga yang mungkin udah dijawab, artinya ya makanan-makanan apa yang kira-kira bisa mencegah pikun, atau mungkin di masyarakat mungkin ada yang percaya bahwa oh kayaknya yang ini bisa menyebabkan pikun. Itu ada nggak dok misalnya ternyata penelitian gitu makanan tertentu itu ternyata bisa menyebabkan Pikun ya. pikun gitu. Jadi makanan ya dari ya, makanan yang mitosnya bisa menyebabkan pikun ya atau demensia seperti tadi sih kebanyakan mengatakan gula ya dari ya. Karena gula itu dia ya efeknya kemana-mana. Jadi bisa ke sel-sel otak sendiri atau ke pembuluh darah sehat yang di otak, yang di jantung, di mata, di ginjal. Jadi semua. Memang ada takaran-takaran yang ini ya wajar ya, memang kita tidak harus stop gula tapi memang membatasi. Jadi misalnya Aura nih kepengen beli susu apa gitu ya kemasan, dilihat dilihat aja kadar gulanya, ya boleh Kan selalu udah bilang bener. tuh. Berarti mungkin kalau untuk mitos tentang gula bisa menyebabkan demensia itu mungkin benar adanya ya. Berarti fakta bahwa kita harus membatasi konsumsi gula Konsumsi tambahan. gula, ya benar. Gula tambahan. Nah dok, misalnya nih kita kan udah berupaya melakukan pencegahan pikun tadi seperti makanan, kemudian aktivitas olahraga, tidur cukup, aktif secara sosial juga gitu. Nah ternyata akhirnya demensia itu terjadi juga dok misalnya. Kalau terjadi demensia itu apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pasti sudah kita memeriksakan diri ya dari ya sudah terdiagnosis ini demensia, kita harus ada namanya terapi istilahnya behavior. Jadi terapi behavior itu adalah melatih apa saja komponen yang kurang pada pasien dengan demensia. Mau itu memori, mau itu misalnya emosi, mau itu fungsi dia membuat keputusan atau kognitif gitu. Jadi ada terapi behavior. Kemudian obat. Nah, kita pasti perlu bantuan obat di sini. Obat dalam artian mencegah biar si demensia nggak tambah berat. Dan juga membantu ya quality life-nya biar lebih oke lah. Jadi tidur biar cukup sehingga ketahanan otaknya bagus gitu. Supaya konsentrasinya meningkat dari sana sih dari. Memang perlu agak jangka panjang ya. Jangka panjang ya, memang berarti dari tim medis, kemudian sama keluarga juga mungkin perlu bekerja sama ya, karena paling banyak mungkin di rumah ya, bisa menimbulkan biar terjadi beban yang terlalu berat di keluarga, mungkin memang harus lebih banyak berkoordinasi gitu ya. Berarti yang mengalami demensia itu tetap juga kita harus perhatikan nutrisinya juga ya, nutrisinya harus baik juga di rumah. Benar gitu ya. Jadi multidisiplin ya Do Arya, mungkin ke gizi benar, ya, psikiatrik juga mungkin masuk di sana ya. Dan mungkin apa yang perlu tetap bergerak supaya tidak terjadi komplikasi, kan kalau saya baca Alzheimer juga sering terjadi pneumonia kemudian komplikasi seperti itu yang memperberat. Iya benar. Oke. Jadi biasanya memang tambahannya dari pasien demensia itu ada yang tanya kan apakah bisa meninggal gitu dari ya. Meninggalnya karena komplikasi seperti yang dari bilang. Jadi dia tidak beraktivitas, jadi infeksi paru, ya jadi. Oke dok, saya juga pernah dengar nih mitos gini, dok, demensia itu hanya terjadi pada usia lanjut, nggak mungkin terjadi pada usia di bawah 60 tahun lah. Tapi tadi sekilas dokter Dwita udah sempat bilang ya bahwa ternyata di usia kurang dari 60 juga bisa terjadi. Nah, dokter bisa jelaskan sedikit nggak tentang yang onset demensia ini ya, demensia yang terjadi pada usia muda, kira-kira tuh kenapa dan apakah memang ada faktor-faktor yang mencetuskan sehingga demensia itu timbulnya lebih dini gitu. Iya. Ya memang jadi banyak sekali memang dari setidaknya demensia ya, kadang semua penyakit tua seperti demensia sendiri, stroke itu selalu pandangannya adalah penyakit tua. Tapi memang ternyata belakangan ini ternyata bisa muncul di usia muda dan ditelusuri kenapa sih orang muda ini bisa demensia? Ternyata memang lifestyle-nya dia kalau dilihat utamanya.
Jadi biasanya dia dengan stresor tinggi, kemudian stresor tinggi di kantor, kemudian sedentari atau aktivitasnya yang jarang olahraga, makanannya tidak terkontrol dengan segala faktor resiko, ya bisa. Atau dia memang punya penyakit-penyakit bawaan, Doari. Misalnya kalau kita menemukan kasus demensia di usia muda, coba kita telusuri dia ada riwayat sakit sebelumnya nggak, misalnya seperti autoimun gitu ya, atau penyakit lain yang sudah duluan ada, itu bisa juga memicu demensia. Atau memang yang terakhir tadi genetik faktor ya, ternyata ditelusuri bapak ibunya ini keduanya demensia nih atau Alzheimer ya, ternyata beneran. Jadi dia ada membawa gen dan ternyata ditambah dengan segala faktor-faktor, dia menjadi demensia timbul. Oke, berarti menariknya ternyata lah kalau ada faktor gen gitu, tapi menariknya tadi ternyata setelah ditelusur pada yang onset demensia itu bisa karena pola hidup juga ya. Berarti setelah saya pikir-pikir tuh ternyata untuk semua kondisi-kondisi penyakit terutama metabolik atau termasuk demensia itu seperti diabetes, kolesterol tinggi dan apa tuh ternyata basic core-nya sebenarnya tetap di pola hidup ya. Jadi penting sekali ternyata untuk menjaga pola hidup bahkan kita dari sejak kita muda ya. Tidak hanya waktu kita masuk ke fase lanjut usia. Oke. Baik Dokter Dwita, mungkin udah banyak nih kira-kira yang kita bahas ya. Mungkin Dokter Dwita ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman di rumah untuk pesan-pesan tentang demensia ini, kewaspadaan dini tentang demensia ini atau yang lainnya mungkin boleh disampaikan. Iya, terima kasih Dori. Jadi mungkin sedikit pesan ya untuk teman-teman di rumah yang jadi kalau memang nih ada keluarga, orang tua terutama ya ataupun kakek nenek yang kayaknya kok pikun atau lupanya ini agak ganggu ya. Kenapa sih kok setiap hari lupa sudah makan apa belum, menanyakan hal yang baru ditanyakan berulang kali, kemudian dia yang sudah sampai bergantung gitu ya. Jadi silahkan segera dibawa ke dokter saraf atau ke rumah sakit manapun yang terdekat dulu supaya kita bisa screening. Jadi ini termasuk pikun yang wajar atau yang tidak wajar. Dan juga untuk kita orang-orang muda jangan lupa untuk hidup sehat karena kita pun ada faktor resiko atau bisa terkena demensia, tidak usah menunggu tua dulu untuk hidup sehat. Ya, itu aja sih Dokter Ari. Terima kasih banyak ya Dokter Dwita udah kasih banyak sekali ilmu hari ini, informasi. Iya. Mau tanya? Mau tanya ya? Kakek nenek pernah pikun. Kakek nenek pernah pikun kayak gimana? Kan awal bilang, udah maem, udah maem ya? Udah. Habis itu berapa jam udah maem ya? Gitu. Enggak, itu mungkin cuma mau tanya aja ya. Atau nanti kita ajak kakek nenek ke Dokter Dwita ya. Kita screening gimana? Oke deh, makasih banyak Dokter Dwita atas waktunya, informasinya luar biasa, semoga pastinya bermanfaat untuk Bapak Ibu teman-teman di rumah. Kita sampai ketemu lain waktu. Oke, iya deh. Nah, Bapak Ibu teman-teman di rumah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Dokter Dwita, spesialis neurologi. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui lupa yang terjadi misalnya pada diri kita atau pada anggota keluarga kita yang lain, misalnya ayah, ibu, atau kakek nenek, itu lupa yang biasa atau memang lupa yang termasuk di kategori demensia seperti yang Dokter Dwita sampaikan tadi. Lupanya itu kok tiap hari, kemudian menanyakan hal yang sama berulang kali, kemudian misalnya lupa pulang jalan ke rumah, seperti itu sudah lupa yang tidak biasa dan masuk ke demensia. Sehingga penting untuk memeriksakan diri sendiri, misalnya punya gejala seperti itu, atau anggota keluarga lain yang mempunyai gejala seperti itu. Selain itu, yang juga menjadi catatan khusus menurut saya adalah demensia itu berpeluang untuk kita cegah. Dan intinya sebenarnya sama untuk semua kasus penyakit ya, artinya pada pola hidup sehat. Pastikan nutrisi baik, kemudian aktivitas fisik atau olahraga rutin 150 menit seminggu, tidur cukup, dan tetap aktif secara sosial. Baik, itu dulu dari kami. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Salam sehat.